Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Acara ini dihadiri dari berbagai kalangan, seperti pemuda, pekerja, wanita, militer, dan wartawan. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah memulai dengan mengumumkan bahwa Soekarno akan membacakan teks proklamasi. Dengan suara lantang dan jelas, Soekarno menyatakan, "Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pidato Soekarno selesai, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhot dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Tolong kibarkan bendera ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan hikmat. Seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan rasa bangga dan haru. Acara pembacaan teks proklamasi kemudian ditutup dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Di sebuah petang pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Yusuf Ronodiputro berada di kantornya. Kantor Hosokyoku, sebuah radio militer milik Jepang di Jakarta. Syahrudin menghampiri Adam Malik untuk menerima dan membawa surat
yang telah dibuat Adam Malik ke Jusuf Ronodiputro. Berita terlampir disiarkan. Baik Pak Adam. Jusuf Ronodiputro yang ditatangi oleh Syahrudin dengan sebuah surat. Ada pesan dari Adam Malik agar berita terlampir disiarkan. Terima kasih Pak Yusuf. Langsung membacakan isi surat yang berisi naskah proklamasi. Ronodiputro lantas segera mencari cara agar dapat menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia teringat bahwa ruangan siaran mancanegara kala itu sudah tidak lagi digunakan. Setelah semuanya siap, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ronodiputro segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran mancanegara ke seluruh dunia. Pada waktu yang bersamaan dengan siaran radio Jusuf Ronodiputro di sebuah rumah Mudinarjono dan Sutoyo mulai berteriak dan mengajak para warga untuk mendekat mendengarkan siaran radio Jusuf Ronodiputro. Dengan antusias, para warga mulai mendekat ke arah rumah Mudinarjono dan Sutoyo. Mereka semua dengan hikmat mendengarkan siaran Jusuf Ronodiputro. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar pengumuman penting. Kurang lebih 20 menit kemudian, ia juga membacakan naskah tersebut menggunakan bahasa Inggris, sehingga radio-radio internasional juga dapat mengerti apa yang disampaikan. Attention to the following important announcement. This morning at 10 o'clock, Bung Karno announced the proclamation of Indonesian independence, namely the proclamation of Indonesian independence. Our nation proclamation declared Indonesian independence. Matters relating to the transfer of power and others to be carried out carefully and in the shortest possible time. Jakarta, 17 August 1945. In the name of Indonesian nation, Soekarno-Hatta, the listeners of this important announcement. Setelah selesai mendengar siaran tersebut, para warga ricuh dan mulai menyambut kemerdekaan Indonesia dengan antusias dan berbahagia. Para warga mulai berhamburan dan mengabarkan kabar bahagia ini ke seluruh desa. Hedi menaiki sepedanya dan mulai menelusuri desanya dan berteriak bahwa Indonesia telah merdeka. Hedi dengan tergesa-gesa menghampiri seluruh warga. Di seluruh gang, para warga bersorak dan menyambut kemerdekaan Indonesia. Mereka menangis dan berbahagia mendengar berita bahagia tersebut. Berita tersebut juga terdengar di tempat pendidikan. Para siswa-siswi dan guru ikut berbahagia mendengarkannya. Benar dok teman-teman, kita merdeka. Kabar bahagia dari radio Soekarno telah membacakan proklamasi. Suasana sekitar terasa haru. Mereka semua terlihat menangis syukur dan berteriak mendengar berita kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia di dalam negeri. Penyebaran berita melalui media massa koran Suara Asia, Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain. Penyiaran berita kemerdekaan melalui alat komunikasi radio. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Penyebaran berita koran juga melalui media massa koran di luar negeri. Penyiaran berita kemerdekaan Indonesia melalui demonstrasi dan penyebaran pamflet kemerdekaan Republik Indonesia. Sambutan rakyat di dalam negeri atas kemerdekaan Indonesia. Jawa. Penyebaran berita tayang paling cepat dilakukan melalui telegram dari kantor berita Domei Jakarta ke berbagai cabangnya seperti di Bandung dan Yogyakarta yang diterima 17 Agustus 1945 pukul 12 WIB. Usaha Ki Hajar Dewantara dan guru-guru taman siswa yang melakukan pawai, sepeda dan menyebarkan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia. Datuk Jamin dan Sumanang yang merupakan utusan dari Asrama Menteng 31 untuk menyebarkan berita proklamasi ke Tangerang, Sumatera. 17 Agustus 1945 malam. Berita proklamasi telah sampai di Bukit Tinggi dan Padang melalui siaran radio. Aka Gani mengirimkan berita proklamasi melalui telepon ke pimpinan buruh pertambangan minyak Jambi. Teku Muhammad Hasan, Abbas, dan Amir juga turut menyebarkan berita proklamasi. Bali dan Nusa Tenggara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali diterima di Bali oleh pemuda dan kelompok elit melalui siaran radio 17 Agustus 1945. Selain itu, I Gusti Ketut Puja juga membawa berita itu sekembalinya dari Jakarta. Berita tersebut kemudian disebarkan melalui kurir ke Kupang pada akhir Agustus 1945 dan ke Pulau Sumbawa pada 2 September 1945. Kalimantan. Melalui siaran radio seperti yang terjadi di Pontianak pada 18 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Balikpapan melalui para pekerja BPM yang datang dari Jawa untuk memperbaiki kilang minyak yang rusak akibat perang. Sulawesi, penyebaran berita secara luas baru terjadi setelah kepulangan para pemimpin Sulawesi dari Jakarta. Pada 20 Agustus 1945, Ratu Langit tiba di Bulukumba. Ia dan timnya kemudian menyebarkan berita tersebut ke utara. Sementara penyebaran berita ke selatan dilakukan oleh tim Lanto Daeng Pasewang, Maluku dan Papua. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia terlambat diterima di Maluku dan Papua. Berita proklamasi kemerdekaan baru diterima oleh para pemuda di Ambon pada bulan Oktober 1945. Berita proklamasi justru telah sampai terlebih dahulu di Papua pada akhir Agustus 1945 melalui pamflet dan siaran radio yang ditangkap dari Australia. Dukungan dari Kesultanan Yogyakarta. Maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono XI dan Sri Paku Alam VIII. 1. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. 2. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. 3. Hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Sambutan rakyat di luar negeri atas kemerdekaan Indonesia. Australia. Pengasingan politik Indonesia yang diasingkan oleh Belanda ke Australia mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio. Mereka kemudian membuat selembaran yang disebarkan kepada Brisbane, Sydney, Melbourne,
Merauke, Balikpapan, dan sebagainya. Mesir. Orang-orang Indonesia yang berada di Mesir mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio pada 18 Agustus 1945. Amerika Serikat. Panghulu Lubis pun menyelipkan berita proklamasi itu di antara berita-berita yang telah disetujui Hodohan, yang kemudian dia siarkan melalui kawat oleh teknisi Indonesia Markonis Suwa, diawasi Markonis Seo Jarin. Berita sampai ke San Francisco, Amerika Serikat maupun Australia. Tanggapan negara Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda secara resmi tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Alasan mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Agustus 1949. Pada tanggal itu, terjadi penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam Amsterdam. Tanggapan Sekutu atas kemerdekaan Indonesia. SAIC mengambil alih kekuasaan Jepang di Asia Tenggara dipimpin oleh Louis Mountbatten. Tugas SAIC untuk melucuti tentara Belanda, memulangkan tawanan dan menjauhi konflik dengan Indonesia dan Belanda. Sekutu kaget karena kondisi di Indonesia sudah siap baik pemerintahan maupun militer dalam waktu yang singkat. Sekutu tetap pada pendirian mengenai Indonesia masih dalam status quo, seperti perjanjian Potsdam. SAIC mengonsolidasikan dengan AFNI diketuai oleh Letjen Philip Christison dan membonceng Nica. SAIC mendatangkan AFNI Divisi Korps India ke-25 dan 23 di Jakarta, Divisi India ke-5 di Surabaya, dan Divisi ke-26 di Sumatera. Mountbatten mengeluarkan perintah bahwa agar Jenderal Christison AFNI untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia meskipun Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kunjungan Christison Oktober 1945 di Indonesia untuk meminta bantuan pemimpin Indonesia membantunya merampungkan tugasnya dan otoritas Indonesia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan serta keamanan dan ketertiban.